Halo teman-teman, ada kisah menarik tentang seorang perempuan Palestina yang ditangkap dan dimasukkan penjara Israel. Perjalanan hidupnya semakin sulit setelah dia melahirkan seorang putra di penjara. 8 tahun waktu hidupnya dia habiskan di penjara untuk kesalahan yang tidak dia lakukan. Cerita tentang perjuangan hidup perempuan Palestina ini kemudian diangkat menjadi sebuah film kisah nyata berjudul 3000 Nights yang dirilis pada tahun 2015. Daripada membuat kalian semakin penasaran, langsung saja ke alur ceritanya. Film dimulai dari penangkapan seorang perempuan Palestina bernama Layal Asfor oleh polisi Israel. Layal adalah seorang guru sekolah yang baru saja menikah. Dia ditangkap setelah memberikan tumpangan kepada remaja laki-laki yang tanpa dia ketahui telah menyerang pos pemeriksaan militer dan menyebabkan satu orang tentara Israel meninggal dunia. Akibat hal tersebut, Layal dicurigai sebagai kaki tangan dari remaja laki-laki tersebut. Ketika diinterogasi, Layal mengaku memberikan tumpangan karena remaja laki-laki itu terluka. Namun dia benar-benar tidak tahu siapa namanya dan di mana tempat tinggalnya. Karena polisi tetap tidak percaya, Layal pun dimasukkan ke penjara Israel. Penjara ini menampung dua jenis tahanan, yaitu warga Palestina yang merupakan tahanan politik dan warga Israel yang merupakan penjahat terpidana. Tapi saat itu, Layal dimasukkan ke sel yang berisi orang-orang Israel. Orang yang berkuasa di sel tersebut bernama Zeva. Di depannya ada sel yang berisi orang-orang Palestina yang diketuai oleh pejuang Palestina bernama Sana. Setiap pagi, para tahanan akan dikeluarkan ke halaman semi terbuka dengan atap jaring besi dan kawat berduri di sekelilingnya. Di tempat itu, para tahanan bisa bermain, olahraga, atau sekedar mengobrol dengan tahanan lain yang berbeda sel. Sehari setelah masuk penjara, Layal datang ke kantor kepala penjara untuk meminta izin bertemu dengan suaminya. Kepala penjara tidak memberikan izin begitu saja. Dia memberikan sebuah penawaran. Layal akan diizinkan berbicara dengan suaminya, tapi sebagai gantinya, Layal harus melaporkan apa saja yang orang-orang Palestina lakukan di sel mereka, dan bagaimana mereka mengirimkan pesan keluar. Tanpa pikir panjang, Layal pun menyetujuinya. Dia akhirnya bisa menerima kunjungan dari suaminya. Layal meminta pada sang suami agar secepatnya mengeluarkan dia dari penjara. Suaminya pun berkata, mereka harus membuktikan bahwa Layal tak ada hubungannya dengan remaja laki-laki itu. Layal bertanya bagaimana caranya. Suaminya pun menjawab, di persidangan nanti, Layal harus mengatakan bahwa remaja laki-laki itu mengancamnya untuk memberikan tumpangan. Itulah satu-satunya kesempatan agar Layal bisa dinyatakan tak bersalah. Setelah waktu kunjungannya selesai dan Layal kembali ke selnya, dia terlibat perkelahian dengan teman satu selnya yang bernama Shulamit. Mereka berkelahi memperebutkan sebuah pensil. Zeva melerai mereka berdua, kemudian mengadukan pada penjaga kalau Layal menyelundupkan pesan ke sel orang-orang Palestina. Karena kejadian itu, penjaga memasukkan Layal ke sel gelap sebagai hukuman. Tapi tak lama kemudian, dia mual dan muntah. Penjaga pun segera membawanya ke klinik kesehatan penjara. Setelah diperiksa, dokter memberitahukan bahwa Layal sedang hamil. Dokter memberi saran pada kepala penjara untuk memindahkan sel Layal demi kebaikan kesehatannya. Kepala penjara kemudian memerintahkan pada Layal untuk menggugurkan kandungannya sebab akan sulit merawat seorang anak di penjara. Selanjutnya, sesuai saran dokter, Layal pun dipindahkan dari sel orang-orang Israel ke sel orang-orang Palestina. Sel tersebut diisi oleh Sana, Rihan, Ali, Jamila, dan Fida. Layal diperlakukan dengan baik, bahkan mendapatkan ranjang untuk tidur. Malam hari ketika semua orang sudah tidur, Sana dan yang lainnya bersama-sama menulis pesan untuk diselundupkan keluar. Layal yang belum dekat dengan siapapun hanya melihat mereka melakukan itu. Setelah kandungannya berumur 3 bulan, kepala penjara memanggil Layal ke kantornya untuk membuat keputusan mengenai tawaran untuk aborsi. Tapi Layal berkata, dia harus menanyakan kepada suaminya terlebih dahulu. Dia pun diizinkan untuk menelpon suaminya.
Di luar dugaan, suaminya justru memintanya mengecek kembali kehamilannya seakan tak percaya Layal hamil. Mendengar itu, kepala penjara kemudian memberi Layal waktu 2 minggu untuk memberikan keputusan final. Di waktu yang sama, penjaga tiba-tiba melakukan inspeksi ke sel mereka. Jamila yang ketahuan menyimpan surat di bawah kasur, ditampar dan dibawa oleh penjaga untuk menerima hukuman. Saat itu terjadi, Layal baru saja kembali dari kantor kepala penjara. Sana langsung mencurigai Layal telah mengadukan semuanya kepada penjaga demi bisa menelpon suaminya. Mendengar tuduhan tersebut, Layal mencoba mengancam Sana dengan potongan kaca, tapi tanpa sadar malah tangannya sendiri yang terluka. Dia pun dibawa ke klinik kesehatan. Di sana dia diobati oleh petugas kesehatan bernama Aiman. Hari berikutnya, Jamila sudah kembali setelah menjalani hukuman. Terlihat ada luka lebam di wajahnya, tapi Jamila terlihat tetap kuat. Ketika semua tahanan sedang makan, Zaifa dengan sengaja melempari Sana dengan makanan. Dia menyebut Sana sebagai pelacur Arab. Sana yang tidak terima dengan perkataan Zaifa langsung berbalik membalas melemparkan makanan. Dan terjadilah perkelahian. Mereka semua pun dibubarkan dan mungkin sebagian besar dari mereka belum sempat menghabiskan makanannya. Layal dan Rihan kembali ke sel dengan kesal karena baju mereka kotor terkena makanan. Layal berkata, dia harus segera keluar dari penjara karena tidak mungkin memiliki bayi di tempat seperti itu. Rihan pun menanggapi, Layal hanya perlu menjauhkan diri dari Sana dan Zaifa yang selalu berbuat onar. Setelah itu, Layal mendapat kunjungan dari ibunya yang membawa seorang pengacara bernama Rachel Steiner. Rachel berkata, dia sudah berusaha segalanya tapi mungkin Layal akan sulit dilepaskan. Singkat waktu, persidangan untuk Layal akhirnya dilangsungkan. Dalam persidangan, Rachel mengatakan pada hakim bahwa Layal baru saja menikah dan menginginkan anak. Jadi, tidak ada alasan untuk Layal terlibat dengan kasus berbahaya. Selain itu, tidak ada hal yang membuktikan Layal ada hubungannya dengan remaja laki-laki itu. Hakim kemudian bertanya pada Layal, apakah remaja laki-laki itu memaksa atau mengancam Layal untuk memberikan tumpangan? Layal sebenarnya ingat pesan suaminya, tapi karena dia tidak bisa berbohong, dia pun menjawab bahwa dia tidak pernah diancam. Akhirnya, hakim pun menjatuhkan hukuman 8 tahun penjara untuk Layal. Tak lama setelah itu, suami Layal datang berkunjung. Suaminya memberitahu bahwa rumah mereka sudah digaris pita merah. Dia diberi waktu 48 jam untuk meninggalkan rumah. Selagi visanya masih bisa digunakan, dia hendak pergi ke Kanada. Katanya, dia akan berusaha hidup mapan di sana dan mendapatkan rumah untuk mereka. Layal sangat tidak menyangka suaminya akan pergi jauh meninggalkannya di penjara. Tidak hanya akan meninggalkan, suaminya juga meminta Layal menggugurkan kandungannya. Namun Layal sudah membuat keputusan bahwa dia akan mempertahankan bayinya. Dia juga sudah tidak peduli suaminya akan pergi atau tidak. Setelah itu, Layal pun memulai kehidupannya sebagai ibu hamil di penjara. Suatu hari, dia mendapat surat dan foto murid-muridnya di sekolah tempatnya mengajar. Dia senang mengetahui murid-muridnya ternyata merindukannya. Tidak hanya Layal, semua orang yang satu sel dengannya juga mendapatkan surat dari keluarga masing-masing. Suatu pagi, Layal melihat Jamila dan Sana diam-diam menyusupkan surat di lubang tembok. Di saat yang sama, Rachel datang menemui kepala sipir membawakan buku-buku untuk Layal dan teman-teman satu selnya. Namun, kepala sipir tidak mengizinkan dengan alasan keamanan. Dia mengatakan pada Rachel bahwa tidak bisa membelokkan peraturan untuk memenuhi kebutuhan semua orang. Tapi nyatanya, kepala sipir sendiri bisa membelokkan aturan untuk para napi Israelnya. Rachel ini adalah orang Israel. Dia memiliki seorang putra yang sudah meninggal dunia setelah dikirim berperang melawan Palestina. Tapi dia tidak pernah menyalahkan orang Palestina. Baginya, itu hanya perang kotor yang mengirimkan anak berusia 18 tahun untuk berperang. Sebab itulah, dia tetap mau menjadi pengacara untuk membantu Layal.
Suatu hari, saat mereka sedang mencuci baju bersama, Layal melihat Shulamit sedang sekarat di dekat jemuran. Awalnya, dia ragu untuk menolong, tapi akhirnya dia memanggil orang untuk meminta bantuan. نادوا حدا يساعدها بسرعة. قومي. Singkat waktu, tibalah hari di mana Layal akan melahirkan. Dia berhasil melahirkan seorang bayi laki-laki tampan dan sehat dengan selamat. Bayi tersebut dia beri nama Noir. Semua penghuni penjara ikut merasakan bahagia dengan kelahiran Noir, kecuali Zeva yang justru menyebut Noir sebagai bayi teroris. Sekembalinya ke sel, Im Ali, Rihan, Vida, dan Jamila berebut ingin menggendong Noir. Beberapa hari selanjutnya, Ibu Layal juga datang berkunjung untuk melihat cucunya. Ibunya berpesan agar Layal bisa kuat demi Noir. Dia sudah membawakan beberapa baju bayi, tapi penjaga tidak memperbolehkan barang apapun dari luar untuk masuk. Semua orang di sel mulai menikmati hari-hari mereka merawat Noir bersama-sama hingga tak terasa Noir sudah semakin besar. Suatu pagi, sipir menemukan lubang yang biasa Sana gunakan untuk berkirim pesan dengan para tahanan pria. Sana dan semua orang satu selnya pun dihukum memasak untuk para petugas. Sana mencurigai Layal lah yang memberitahukan kepada sipir. Namun sebelum mereka berdua sempat bertengkar, Jamila berteriak kesal. Dia berkata tidak mau lagi memasak untuk para petugas. Dia ingin meracuni petugas dengan menuangkan semua bumbu yang ada ke dalam panci. Akibat perbuatannya itu, lagi-lagi Jamila dihukum. Suatu malam, Noir terus-menerus batuk. Layal segera membawanya ke klinik kesehatan untuk diobati. Di sana dia bertemu lagi dengan Aiman setelah sekian lama. Aiman memberitahu untuk rutin mengoleskan minyak zaitun ke dada Noir lalu menyelimutinya. Dia juga memberikan mainan kayu berbentuk burung untuk diberikan kepada Noir. Tidak terasa, waktu berlalu. Noir sudah berusia 2 tahun. Rihan dan lainnya bersama-sama menyanyikan lagu ulang tahun untuk Noir. Shulamit yang melihat kehangatan di sel orang-orang Palestina tanpa sadar ikut bernyanyi yang kemudian dihentikan oleh Zeva. Suatu ketika saat waktunya sarapan, Sana melihat siaran berita mengenai penyerangan Israel ke Libanon. Ratusan warga sipil Libanon menjadi korban, kota Beirut juga sudah dikepung, aliran listrik dan air sudah diputus. Untuk menghindari kegaduhan, petugas langsung mematikan televisi dan menyuruh mereka semua masuk kembali ke dalam sel. Di saat Sana dan orang-orang Palestina merasa gelisah melihat berita tersebut, Zeva dan para tahanan Israel justru kompak mengejek mereka. Akhirnya, Sana dan para tahanan orang Palestina memutuskan untuk melakukan aksi mogok. Mereka akan mogok makan, mogok memasak untuk petugas, dan mogok untuk menjahit seragam bagi militer. Para penjaga menyalahkan Sana sebagai provokator aksi permogokan. Wajar saja begitu, Sana adalah pejuang Palestina dari Libanon. Dia juga sudah 15 tahun mendekam di penjara. Ketika orang-orang Palestina mogok bekerja, Zeva dan teman satu selnya lah yang menggantikan melakukan semua pekerjaan. Saat Shulamit bertugas membersihkan ruang kepala penjara, diam-diam dia mengambil surat kabar lalu diberikan kepada Layal. Di dalam surat kabar diberitakan bahwa Israel melakukan pembantaian di Beirut dan menyerang Sabra dan Shatila, tempat keluarga Sana tinggal. Sana sangat terpukul setelah membaca beritanya. Dia meminta petugas melepaskannya agar dia bisa menghibur keluarganya. Namun tentu saja permintaannya tidak akan dikabulkan. Aksi protes oleh para tahanan orang Palestina semakin menjadi. Kepala penjara memerintahkan agar Layal dipisahkan dari teman-teman satu selnya agar tidak ikut memberontak. Layal dan Noir pun dipindahkan ke sel lain yang kosong. Tiba-tiba, kepala penjara mendatanginya. Dia mengatakan bahwa sesuai aturan setelah berumur 2 tahun, Noir harus keluar. Tapi dia akan mempertimbangkan lagi jika Layal berhenti dari aksi permogokan. Shulamit saat itu sedang bertugas mengantarkan makanan ke sel-sel. Dia pun memberikan roti dan sup kepada Layal. Layal menolak karena dia sedang ikut mogok makan.
Tapi Shulamit mengatakan dia memberikan makanan itu untuk Noer. Meskipun Layal mogok makan, tapi Noer tidak mungkin ikut mogok makan juga. Shulamit memberitahu kalau dia akan segera bebas beberapa hari lagi. Jadi dia akan mengucapkan salam perpisahan pada Layal. Katanya dia tidak akan melupakan kebaikan Layal yang telah menolongnya saat sekarat. Shulamit kemudian memberikan titipan pesan dari Aiman. Di kertas dari Aiman tersebut tertulis kalau para tahanan laki-laki sudah mulai ikut melakukan aksi permogokan. Tak lama kemudian, Rihan dimasukkan ke sel yang sama dengan Layal. Rihan berkata dirinya dilarang menemui anaknya yang sedang sakit. Petugas melarang mereka menerima kunjungan sebelum berhenti melakukan aksi permogokan. Rihan pun mengajak Layal untuk berhenti mogok demi Noer. Dia berkata Sana yang mengajak melakukan aksi permogokan tidak rugi apa-apa, tapi mereka berdua adalah seorang ibu yang tidak bisa mengabaikan anak mereka. Berpikir perkataan Rihan ada benarnya, akhirnya Layal pun setuju untuk berhenti mogok. Mereka berdua mulai mengerjakan lagi tugas memasak bersama Zeva dan teman-temannya. Beberapa waktu kemudian, Layal mendapat kunjungan dari suaminya yang sudah kembali dari Kanada. Suaminya datang dengan maksud untuk membawa Noer keluar dari penjara. Layal pun bertanya, sejak kapan suaminya memikirkan Noer? Suaminya menjawab, Noer adalah anaknya. Dia selalu memikirkan yang terbaik untuk Noer. Jawaban tersebut membuat Layal kesal, mengingat dulu suaminya pernah meminta menggugurkan kandungan. Selama 2 tahun suaminya pergi tanpa kabar, tanpa surat, tanpa kunjungan, tapi tiba-tiba muncul ingin menjemput Noer. Tentu saja Layal tak mau memberikan Noer pada suaminya. Suatu ketika, Layal tak sengaja memergoki Rihan sedang mengobrol dengan para penjaga. Rihan terlihat cukup dekat sampai bisa berbagi rokok. Gara-gara itu, Layal pun memutuskan untuk kembali melakukan aksi mogok. Layal curiga selama ini Rihanlah yang melaporkan semua aktivitas mereka kepada penjaga. Saat kembali ikut melakukan aksi mogok, tak lama kemudian para sipir datang membawa paksa Noer untuk keluar dari penjara. Tidak adanya Noer membuat Layal merasa sangat kesepian. Rihan kemudian datang ke selnya membawakan sebuah apel. Rihan berkata ingin mengucapkan salam perpisahan karena dia akan segera dibebaskan. Layal pun bertanya, apa yang sudah Rihan katakan kepada kepala penjara demi bisa dibebaskan. Rihan berpura-pura tidak mengerti apa yang Layal tanyakan. Layal kemudian berkata akan memberitahu Sana tentang apa yang Rihan lakukan, bahwa Rihanlah yang mengadukan semuanya kepada penjaga. Seketika itu juga, Rihan langsung tersulut emosi. Dia mengancam Layal agar tidak memberitahu Sana. Pagi hari ketika semua tahanan berkumpul di halaman, Layal benar-benar memberitahukan tentang Rihan kepada Sana. Rihan hendak menyerang Sana dengan pisau, tapi untungnya berhasil digagalkan oleh Layal. Jamila yang berlari mendekat kepada Rihan karena merasa marah tiba-tiba ditembak oleh petugas dan meninggal seketika. Vida, saudari Jamila berteriak histeris. Sejak saat itu, aksi permogokan semakin menjadi. Baik tahanan perempuan maupun laki-laki membuat kebisingan dengan memukul-mukul sel besi mereka masing-masing. Kepala penjara kemudian mengambil tindakan. Dia mengirim petugas untuk menyemprotkan gas agar para tahanan berhenti berulah. Diam-diam, Shulamit melaporkan kepada pengacara Layal tentang penembakan Jamila dan penyemprotan gas kepada para tahanan. Rachel pun langsung datang ke kantor dan mengatakan kalau kepala sipir sudah gila. Singkat cerita, setelah penyemprotan gas, Layal terbangun di klinik kesehatan. Dia mendapatkan pesan dari Aiman. Katanya, kelompok perlawanan berhasil menangkap 6 tentara Israel dan menuntut pembebasan para tahanan. Dan benar saja, tak lama kemudian petugas mengumumkan beberapa nama tahanan orang Palestina yang akan dibebaskan. Di antara tahanan yang dibebaskan itu adalah Sana dan Imali. Sana berpesan pada Layal untuk memimpin perempuan-perempuan Palestina yang masih di dalam penjara. Layal melakukan tugasnya dengan baik dan terus menjalankan masa hukumannya hingga akhir.
Waktu terus berjalan hingga akhirnya tibalah waktu Layal dibebaskan. Dia pun bahagia bisa kembali hidup bersama Noer dan ibunya. Sejak Januari 1948, Israel telah memenjarakan lebih dari 700.000 orang Palestina. Pada bulan November tahun 1983, sebanyak 4.765 tahanan Palestina dan Libanon dibebaskan sebagai pertukaran dengan 6 tentara Israel yang tertangkap di Libanon Selatan. Seperti itulah kisah tentang seorang perempuan Palestina yang ditangkap dan dimasukkan ke penjara Israel. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.